Sampurasun, Rahayu Bagja Waluya, Rahayu Sagung Dumadi, laju mulus tina kanan pamaksadan. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan. Semoga saat ini dimanapun berada dalam keadaan baik, sehat, bahagia, ada dalam kesadaran. Dalam video yang singkat ini, saya ingin bercerita ya, berbagi mengenai satu persoalan yang sebetulnya ini sudah sangat lama muncul dan diperdebatkan di kalangan masyarakat umum. Yang menjadi dasar dari perdebatan itu sebetulnya jelas karena semuanya salah kaprah, tanpa rujukan yang benar, tanpa referensi yang tepat, sehingga muncullah kegaduhan, muncullah satu, bisa dibilang konflik juga iya ya, karena ini memang sudah sangat lama dan tidak usai diperdebatkan, terutama di kalangan mereka yang sering berkoar-koar bahwa dirinya adalah penempuh spiritual. Konteks spiritual sendiri sangat luas ya, karena kadang-kadang sekarang ini spiritual juga banyak yang salah kaprah. Kok larinya jadi ke hal-hal yang mistis, hal-hal yang klinik gitu. Padahal ruang-ruang ajar spiritual itu harus ditempuh dengan logika. Jangan menyalahi logika gitu ya. Apalagi keluar dari logika, itu sudah sangat jauh urusannya. Karena dalam ruang spiritual tidak mengenal dogma. Artinya manusia diberikan kebebasan berpikir, diberikan kebebasan untuk berdaya cipta. Yang tentunya daya cipta itu nantinya bermanfaat untuk kehidupan dia pribadi, untuk lingkungannya, dan untuk sesama makhluk, bukan hanya manusia. Karena kita perlu ingat ya, dunia ini memiliki sebuah siklus, memiliki sebuah gerakan. Kalau siklus itu kan melibatkan seluruh makhluk hidup. Jangan dikira cuma manusia aja. Dan yang hidup di muka bumi juga bukan manusia saja. Hewan hidup, tumbuhan hidup, bumi juga hidup, semesta juga hidup. Sebetulnya saya sudah lama ingin bercerita mengenai ini, tetapi memang menunggu momen yang tepat. Dan saya rasa akhir-akhir ini memang banyak sekali kejadian-kejadian atau peristiwa yang tentu saja bisa kita ambil satu pelajaran untuk kemudian menjadi sebuah catatan perilaku bagi kehidupan kita di waktu yang akan datang. Ini kalau di YouTube mah gak apa-apa ngerokok, tapi kalau di TikTok saya gak tahu. Makanya mungkin nanti saya potong-potong, soalnya saya lagi ngerokok ya, gak apa-apa. Takutnya kena banned atau apa ya. Nah, mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengar istilah Ratu Adil. Ini menarik sekali. Ini tidak usai diperdebatkan, ini tidak usai menjadi isu yang hangat di masyarakat. Bahkan kalau teman-teman buka YouTube, internet ya, apapun itu, banyak sekali, baik itu artikel, video, bahkan siaran audio yang memperbincangkan mengenai Ratu Adil. Dengan dasar konon katanya, dengan dasar mitos gitu. Tapi sebetulnya mitos perlu dipelihara. Sangat perlu. Jangan beranggapan mitos itu harus dihilangkan, tidak.
Mitos itu bagus untuk menjaga kebudayaan. Bagus sekali untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga kelestarian ya. Karena biasanya bangsa kita manut kalau pakai mitos gitu. Nah, tetapi kalau yang menyesatkan ini perlu diluruskan gitu ya. Nah, termasuk mengenai Ratu Adil ini. Bahkan lucu ya, Ratu Adil. Ada yang mengatakan Ratu Adil itu satu sosok. Ada yang mengatakan Ratu Adil itu satu sosok tokoh lah ya. Tokoh politik bahkan. Ada juga yang mengatakan Ratu Adil itu akan muncul di akhir zaman. Yang katanya akhir zaman itu sekarang. Lalu nanti dia muncul ya. Dia itu beragama atau datang dari salah satu agama, kepercayaan, lalu akan membawa perdamaian, akan menyelamatkan kita. Apakah itu Ratu Adil yang sesungguhnya? Mohon maaf ya kalau saya boleh sebut satu tokoh. Banyak yang menyebutkan Ratu Adil bahwa dia itu adalah Imam Mahdi misalkan. Yang umum ya sekarang yang sering saya dengar. Lalu juga ada yang menyebutkan bahwa Ratu Adil itu Yesus. Bahkan konyolnya lagi ada yang menyebutkan Ratu Adil itu adalah tokoh politik. Mohon maaf ya, misalkan sekarang kemarin kita habis pemilu, langsung muncul isunya bahwa Prabowo Subianto adalah Ratu Adil. Kalau di 2019 Ratu Adilnya Jokowi, Pak Jokowi. Ini kan konyol. Apakah itu Ratu Adil? Apakah sampai sana pemikiran kita? Nah, ini perlu kita luruskan bersama. Tetapi yang saya ingin katakan di sini bahwa semua orang memiliki persepsinya sendiri gitulah. Ya, jadi mau percaya silahkan. Jadi boleh percaya, boleh enggak. Ya enggak, kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Tetapi intinya saya ingin mengajak untuk ayolah berpikir cerdas. Mari berpikir secara logis, jangan selalu melawan logika, ya. Karena bangsa kita selama ini sering kali keluar berpikirnya ke hal-hal yang loncat-loncat gitu. Karena hati-hati, pikiran itu gerakannya sangat tidak teratur, ya. Makanya coba sesekali melibatkan perasaan. Jadi apa Ratu Adil yang sebenarnya? Sadar gak kita kalau Ratu Adil itu adalah personifikasi? Nah, ini yang orang jarang sadari. Ratu itu kan King of King, atau dalam bahasa kita Maha Raja ya, bukan raja tetapi Maha Raja. Atau ada istilah juga Raja di Raja, Raja di atas Raja. Misalkan kalau dalam pewayangan, Raja di Raja itu Batara Guru, gitulah kira-kira. Jadi apa Ratu Adil itu? Ratu Adil itu yang datang ya, lalu memberikan sesuatu secara adil. Ingat, pakai adil. Memberikan sesuatu itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Nah, kalau kita lihat saat ini ya, ini bisa dikatakan satu elaborasi. Tetapi memang ini fakta. Bahwa hari ini, tahun ini, 2024 berarti ya, kalau Masehi, bumi ini penduduknya sudah 8 miliar. Sudah menyentuh 8 miliar lebih lah. Saya nggak tahu lebihnya berapa. Itu data per Februari 2024. Jadi bayangkan, sampai 1 atau 2 dekade ke depan, bayangkan apa yang terjadi dengan bumi ini. Apa yang akan terjadi dengan ekosistem? Apa yang akan terjadi dengan kondisi alam kita? Kondisi lingkungan kita? Karena mau tidak mau, manusia itu adalah makhluk yang membutuhkan sumber daya. Dan manusia itu ingat ya, yang merusak sumber daya juga. Jadi di samping dia membutuhkan, dia merusak juga. Nah, ini yang berbahaya. Mau tidak mau, ya. Bahkan mungkin saya pribadi pun,
salah satu perusak sumber daya secara tidak sadar, bahkan secara sadar sekalipun. Kenapa tidak? Kita sebagai perusak lingkungan, secara sadar atau tidak sadar. Contoh kecil saja. Udah tahu puntung rokok itu sampah, bagian dari sampah. Tetap aja kita membuangnya sembarangan. Itu kan bagian dari perusakan lingkungan, bagian dari perusakan alam. Terlepas besar kecilnya ya. Nah itu. Jadi coba kita bayangkan bumi yang sudah sangat padat oleh penghuni ini dalam beberapa waktu yang akan datang. Ini pasti akan merusak, ya. Mau tidak mau, karena ini sudah seharusnya. Kenapa sudah seharusnya? Karena modelnya adalah kebutuhan. Makhluk hidup itu perlu makan. Ya manusia lah katakan. Manusia itu perlu makan. Dari mana makannya manusia? Dari alam. Sudah disediakan semuanya. Tetapi masih mending kalau ngambilnya secara beratur. Secara teratur, dengan aturan, dengan tetekon. Masih mending. Coba sekarang. Pasir-pasir diambil secara berlebihan. Apa ya akibatnya? Longsor. Ya. Pohon-pohon ditebang tanpa ditanami dulu. Apa yang terjadi? Longsor. Kan gitu. Lalu sampah. Ini persoalan sampah. Bahkan di kota saya lagi ramai sekarang. Habis lebaran kemarin, habis hari raya kemarin, ya. Yang mana saum itu seharusnya merupakan sebuah perjalanan spiritual menuju pencerahan. Yang artinya orang yang tercerahkan itu terdidik. Ini malah menyisakan sampah. Di salah satu pasar induk di kota saya sekarang lagi ramai. Sampah menutupi badan jalan. Dampaknya apa? Para pedagang terpaksa harus tutup. Mereka terpaksa tidak menjalankan kewajibannya kepada anak dan istrinya. Padahal ibadah yang paling bagus itu kan menafkahi anak dan istri. Gitu. Balik lagi ya. Jadi apa? Ini sudah sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Tetapi memang ini sebuah siklus ya, kembali lagi. Dan alam punya cara, alam punya sistemnya sendiri, yang ini akan berjalan. Kita kembali lagi bayangkan, penduduk bumi sekarang ini jumlahnya 8 miliar. Bayangkan kerusakan yang akan terjadi. Makanya, selain kerusakan, jangan lupakan juga dampak-dampak lain. Kejahatan akan semakin meningkat, itu bisa dipastikan. Jangankan nanti sekarang juga kok udah marak. Lalu juga korupsi ya, yang menjadi penyakit inti bangsa kita sekarang ini. Dari atas sampai bawah semuanya korupsi. Lalu juga kriminalitas, bagaimana perbudakan akan semakin marak. Itu disadari sebetulnya. Berbeda dengan perbudakan yang terjadi pada zaman dulu. Itu kepentingan kekuasaan, politik. Tapi kalau sekarang, perbudakan itu pelakunya juga menyadari. Korbannya juga menyadari karena terdesak kebutuhan ekonomi. Lalu juga nilai mata uang yang acak-acakan. Ditambah lagi, sekarang Israel sudah pecah dengan Iran. Jangan gegabah, ya. Iran itu bukan negara yang lemah. Kekuatan tentaranya itu sangat kuat. Jangan gegabah. Iran itu tidak sombong. Tidak menunjukkan bahwa saya besar. Tetapi kita bisa lihat nanti ya. Ini sudah dimulai. Hasilnya ini memang seperti ini. Dan Israel tidak banyak mempertimbangkan untuk membalas Iran. Hari ini, tadi saya baca beritanya, Israel sudah membalas Iran. Masih mending kalau Amerika tidak tersulut. Ini tentu saja memancing ya. Kalau tersulut lebih bahaya. Belum lagi nanti yang lebih bahaya itu Korea. Yang sekarang diam aja. Tentu saja ini memicu perang dunia ketiga. Kenapa tidak?
Bisa terjadi pecah, bisa. Apa yang tidak mungkin? Tujuannya apa? Satu, Israel itu merebut Al-Aqsa. Karena dia ingin mendirikan bait ketiga. Kan ada bait pertama, lalu juga ada yang kita kenal dulu dengan The King of Solomon atau pada zaman Sulaiman ya. Lalu atas kepercayaan mereka, kepercayaan Abrahamik, maka mereka akan mendirikan bait ketiga untuk menyambut kedatangan Mesias atau Al-Masih. Nah, udah nanti panjang kalau bahas itu. Kita balik lagi. Jadi Ratu Adil itu apa? Ratu Adil itu yang akan menyeimbangkan kembali, yang akan menstabilkan kembali kondisi alam ini. Emang bisa gitu? Seorang manusia, seorang ya, menyeimbangkan kondisi alam ini? Enggak bakalan bisa. Ingat, kemampuan manusia itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Jadi apa? Sesuatu yang bisa bersikap adil. Dia tidak memandang siapa manusia, tidak memandang golongannya dari mana, rasnya apa, agamanya apa, perilakunya bagaimana. Tidak. Dia hadir dan memberikan rasa keadilan kepada seluruh makhluk. Apa kalau begitu? Bencana alam. Bencana alam. Yang adil itu bencana. Bencana alam itu tidak mengenal apakah dia feminim atau maskulin, apakah dia Kristen, apakah dia Islam, apakah dia Hindu atau Konghucu, apakah dia bersorban, apakah dia pandai mengaji. Tidak. Bencana alam itu bersikap adil. Kita ambil contoh. Gunung apa ya yang kemarin meletus itu? Gunung Ruang ya kalau tidak salah. Baru saja kemarin meletus. Nah itu adil. Itu Ratu Adil. Salah satu ya. Kenapa kita sebutkan Ratu Adil? Karena dia tidak memandang siapapun, apapun, bagaimanapun. Emang bisa gitu gunung berapi ketika meletus? Lalu dia memuntahkan lahar, memuntahkan abu vulkanik misalkan, dan menerjang masyarakat, dipilih-pilih, enggak. Oh ini mah Islam, ini mah ajengan, gak bakalan saya bunuh, enggak. Oh ini mah pendeta, gak bakalan saya jadikan korban, enggak. Semuanya. Oh ini mah kucing, ini mah anjing. Anjing berarti yang harus mati, enggak. Semuanya. Nah itu adil. Itu Ratu Adil. Jadi kalau ngomong sekarang Ratu Adil itu adalah salah satu tokoh politik, bahkan ya ada yang menyebutkan Ratu Adil itu para pendiri bangsa ini. Salah satunya saja yang sering disebutkan, Soekarno. Bukan. Ayo berpikir secara logis, berpikir secara rasional. Mohon maaf ya, saya sudah terlanjur lantang, tapi saya juga tidak takut menyebutkan bahwa kita terjebak di dalam dogma, di dalam sebuah penjara ilusi. Memang seperti itu kenyataannya. Kita dihantam habis-habisan oleh dongeng-dongeng yang konon katanya akan terjadi setelah kita mati. Itu yang membunuh. Bahkan dengan itu jiwa kesatria kita habis. Bahkan dengan itu, jiwa nasionalisme kita habis. Ada juga yang menyebutkan atau menafsirkan bahwa Ratu Adil itu adalah COVID-19 atau pandemi yang kemarin. Saya tidak menyebutkan bahwa itu benar dan tidak menyebutkan bahwa itu salah. Karena COVID juga termasuk bencana kan. Tetapi ingat, bencana itu ada yang terstruktur juga, ada yang secara alamiah. Nah itu permasalahannya. Kalau terstruktur, misalkan gini, genosida aja ya. Apakah perang juga termasuk Ratu Adil? Misalkan genosida yang dilancarkan, misal ya oleh negara A ke negara B. Itu Ratu Adil bukan? Saya rasa bukan deh.
Kenapa? Karena masih pilih-pilih. Ingat ya, Ratu Adil itu akan dirasakan oleh semuanya. Tidak dirasakan oleh 1-2 golongan. Tapi yang jelas bencana alam itu entah bentuknya apa. Bisa jadi itu banjir besar, bisa jadi itu badai, tornado, bisa jadi gempa bumi, bisa jadi tsunami. Yang jelas bencana alam aja. Tetapi kalau kita lihat sekarang yang ditakutkan oleh sebagian besar kelompok, terutama mereka yang ada pada keilmuannya, ya sekarang kita berbicara tentang apa ya, bumi bawah atau tanah. Ya bisa jadi bencana itu yang besar itu dari tanah. Biasanya kalau di tanah kan tidak jauh dari gempa bumi. Tetapi ya tidak ada yang bisa menjamin. Semua serba memungkinkan. Bisa jadi dari air juga bisa. Nah, itu jadi jangan terlalu jauh-jauh mikirnya ya. Kalau memitoskan sih boleh. Sekali lagi ya, mitos itu harus ada. Untuk apa? Untuk menjadi satu larangan yang itu bisa berdampak pada kelestarian. Bagus sebetulnya ada mitos. Alam kita bisa terjaga karena adanya mitos. Belum lagi kita diributkan lagi dengan yang namanya budak angon, satria piningit. Oh itu panjang lagi. Lain kali lah saya cerita itu ya. Tapi yang jelas untuk Ratu Adil ini, mari kita berpikir secara jernih, secara cerdas. Jangan selalu berpikir yang enggak-enggak, yang keluar dari logika, yang tidak bisa dikejar dengan akal sehat. Sebetulnya kadang-kala kita sadar kok bahwa itu teh logika gitu teh, tapi kunaon orang teh kekeh maksakeun. Ingat ya, Tuhan itu sudah menganugerahkan segala sesuatunya kepada diri kita. Untuk bagaimana itu kita gunakan dengan baik. Apa salah satu anugerah Tuhan yang luar biasa yang ada dalam diri kita adalah logika dan akal sehat. Gunakan itu. Maka ketika kita sudah mampu menggunakan logika, hidup kita akan terarah. Itu saja ya yang bisa saya bagikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, kita semua bebas menafsir, kita semua bebas berpendapat, bebas mempercayai, terserah. Saya tidak mengajak Anda untuk percaya dengan apa yang saya bilang. Bisa jadi juga saya salah. Tetapi ini sebuah pandangan saja untuk kemudian mungkin ya bisa menjadi tawaran bahwa secara logikanya seperti itu. Yang namanya adil itu tidak pandang bulu. Tidak mengenal suku, ras, agama, tidak mengenal dia golongan apa. Dan ratu, ingat ya, itu personifikasi yang dipersonkan ke manusia. Gitu. Nah, semoga kita semua ada dalam kesehatan, kebahagiaan, dan kesadaran. Salam hangat saya untuk semuanya. Sampurasun, Rahayu Bagja Waluya, Rahayu Sagung Dumadi, Sampurasun.